Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kami terlebih dahulu mengucapkan permohonan maaf, menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan, Pak Direktur Prayudi Samsuri yang sekiranya hadir, tapi karena ada penugasan mendadak sehingga menugaskan kami. Terima kasih. Ya, mungkin kalau untuk paparan mungkin bisa langsung saja Pak ya. Jadi kami Silakan. tidak menyiapkan paparan Bapak Ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan judul kegiatan hari ini berkaitan dengan hilirisasi ya, hilirisasi kelapa, di mana kelapa ini juga menjadi salah satu komoditas unggulan dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang sepertinya memang perlu dilakukan satu treatment gitu ya Pak, bagaimana ini punya nilai tambah, kemudian juga akses pasar yang bisa meningkatkan peningkatan ekonomi terutama khususnya bagi pekebun seperti itu. Jadi kalau kita bisa melihat dari produksi ataupun dari ekspor komoditas dari bulan Juni itu untuk kelapa sendiri itu ada di angka 1 juta ton untuk ekspor sendiri dengan nilai ekspornya itu 668.000 US dollar. Nah, mungkin dari angka ini juga perlu masih bisa ditingkatkan kembali karena mengingat juga bahwa bagaimana produksi ini nanti bisa dari sisi produksinya berarti penggunaan benih ya seperti yang materi yang seharusnya diberikan oleh Dirjen Perkebunan, bagaimana benih kelapa itu kemudian menghasilkan produksi yang baik. Kalau saat ini memang produksi kelapa itu saat ini ada produksi kelapa genja seperti itu ya, ada juga produksi kelapa hibrida. Jadi kalau untuk industri sendiri sebenarnya membutuhkan produksi dari kelapa hibrida, jenis kelapa hibrida yang memang dibutuhkan industri untuk pengolahan ataupun nilai tambahnya. Nah, yang menjadi titik penting bagaimana petani kelapa itu bisa terorganisir terlebih dahulu di dalam satu kelembagaan, apakah itu kelompok, apakah itu koperasi, yang mana ini menjadi satu wadah inklusif, mereka bisa saling berbagi dari sisi budidayanya, yang mana awalnya pastinya harus ada benih terlebih dahulu, benih yang unggul, benih yang bersertifikat sebagai titik keberhasilan dari produksi kelapa itu sendiri. Di Direktorat Jenderal Perkebunan saat ini ada program Bank Benih atau Babebun, Bank Benih Perkebunan, Babebun, di mana untuk benih-benih perkebunan itu semua tersentralisasi untuk pembeliannya itu di dalam aplikasi ataupun platform Bank Benih Perkebunan. Jadi artinya bagaimana peredaran benih itu bisa termonitor, kemudian siapa yang menjadi produsen benihnya, kemudian siapa yang membelinya itu masuk di dalam satu aplikasi tersebut. Ini sudah dicanangkan Direktorat Jenderal Perkebunan sejak 1 tahun yang lalu tepatnya, agar semuanya bisa termonitor dengan baik dan implikasinya produktivitas akan juga bisa terukur, seperti itu. Yang menjadi titik lemah memang belum adanya atau belum kuatnya kemitraan antara pekebun, kelompok pekebun dengan industri. Nah, ini juga yang menjadi titik kritis, terutama kami di Direktorat Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan, ini bagaimana bisa mensinergikan kolaborasi kerjasama antara kelompok-kelompok petani kelapa dengan industri. Dengan adanya kolaborasi kemitraan ini diharapkan nilai tambah itu akan terjadi. Akses pasar itu akan terjadi dan otomatis petani akan termotivasi untuk meningkatkan produksinya karena sudah ada jaminan pasarnya. Kemudian dari sisi bagaimana petani juga punya nilai tambah, didukung juga dengan adanya identitas dari kebun. Jadi dari kami ada satu dukungan legalitas yaitu berupa STDB, Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya. Ini yang wajib sebenarnya dimiliki oleh setiap pekebun. STDB ini bukanlah perizinan, tetapi ini adalah identitas usaha kebun yang harus dimiliki perorangan dengan luasan kurang dari 25 hektar. Nah, dengan adanya aplikasi ataupun pendataan melalui STDB ini, baik pemerintah punya program ataupun nanti industri yang bermitra, itu ada jaminan bahwa memang petani ini jelas lokasi kebun kelapanya ada di sini, kemudian tahun tanam dari kelapanya, produksinya berapa, kemudian ada informasi mitra
Jadi di dalam STDB itu akan ada informasi mitra pengolahannya. Nah ini yang juga menjadi satu nilai tambah yang harus dimiliki petani untuk nanti keberlangsungan dari akses pasarnya tersebut. Nah untuk saat ini pendataan itu kita sudah lakukan by aplikasi namanya elektronik STDB. Jadi yang sudah masuk itu sebagian besar memang kelapa sawit karena ini memang komoditas yang unggulan ya, artinya unggulan penghasil devisa. Kemudian juga karet, kopi, kakao dan juga artinya seluruh komoditas harusnya masuk di dalam aplikasi ini. Jadi nanti dari aplikasi ini akan terlihat sebenarnya potensi petani kelapa itu berapa banyak. Kemudian ketika melihat tahun tanam akan terlihat kebutuhan replantingnya. Penyediaan benihnya harus berapa itu bisa terlihat juga. Kemudian ketika nanti pemerintah punya program peremajaan sudah akan terpetakan. Mungkin tahun 2025 berapa kira-kira potensi yang harus menjadi replanting, kemudian tahun berikutnya. Ya kesemuanya ini artinya satu kesatuan di dalam program Direktorat Jenderal Perkebunan dari sisi pendataan petaninya, kemudian dari sisi replantingnya, dan juga nanti dari rekan-rekan di Direktorat Komoditas akan punya program untuk pembinaan budidaya kelapanya. Mungkin itu dari kami Pak. Menarik sekali ya, karena sekarang berarti mulai mudah untuk diakses dengan adanya aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan agar kemudian bisa dari segi pengolahan, kemudian juga dari segi pemasarannya itu dapat diperhatikan semuanya, every details of it gitu ya Bu ya. Menarik sekali Bu. Baik.